Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Tangahu dari SMP Negeri 1 Bulango Timur, calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda, sehingga tanggal lahir Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidik ibarat seorang petani, di mana peran pendidik seperti petani dan murid seperti biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam. Jika biji padi tanaman ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, dipupuk, dirawat, meskipun biji padi adalah bibit yang kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Namun sebaliknya, meskipun biji padi itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dengan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka bibit padi itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam dunia pendidikan kita mengenal trilogi pendidikan atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sang Tulodo, yang artinya sebagai pendidik yang berada di depan, kita harus mampu memberikan contoh teladan, panutan bagi murid. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, yang artinya sebagai pendidik yang berada di tengah, kita harus mampu membangkitkan dan menggugah semangat cita-cita murid. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya kita sebagai pendidik yang berada di belakang, kita harus mampu memberikan motivasi, dukungan, dan dorongan kepada murid. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di sekolah saya melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan zaman untuk melatih murid berkolaborasi atau budaya gotong royong dan berpikir kritis dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, dengan tujuan dapat menebalkan samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk menumbuhkan budi pekerti murid, maka kami melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha berjamaah, kuliah 7 menit, baca Al-Quran, Iqra, untuk menumbuhkan karakter dan mental murid seperti disiplin, tanggung jawab, dan taat beribadah. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid memang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pendidik. Salah satunya adalah masih rendahnya motivasi belajar murid. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka oleh sebab itu, guru harus mencari solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada. Maka solusi yang ditawarkan yang pertama adalah guru harus belajar terus-menerus melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, guru harus menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, guru mampu memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar. Yang keempat, guru selalu memberikan contoh teladan kepada murid. Yang kelima, guru harus berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua, wali murid. Ibu bapak, jadilah guru yang dirindukan murid, yang selalu menuntun dengan ikhlas,
memberikan contoh teladan yang baik, dan memberikan kemerdekaan belajar pada murid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.